Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali sahabat semuanya, melanjutkan episode sebelumnya tentang kita sebagai pengusaha dalam menghadapi COVID-19 sekarang ini. Sekali lagi kita tahu bersama bahwa COVID-19 kita masih belum tahu kapan ini akan berakhir. Karena kalau menurut analisa beberapa pakar pandemi atau pakar kesehatan, kemungkinan ini akan berlangsung lama. Oleh karena itu kita sebagai pengusaha harus bisa menyikapi hal ini dengan bijak. Kita tahu bersama dalam keadaan seperti ini semua lapisan masyarakat terkena dampak dari COVID-19 ini. Sahabat semuanya, kita sebagai orang beriman tentu tidak bisa melepaskan begitu saja bahwa ini semua adalah karena izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita juga selain ikhtiar dalam bentuk fisik dengan social distancing atau physical distancing ataupun memakai masker, selalu cuci tangan, memakai masker dan juga menjaga jarak, dan kita jangan sering berkerumun atau berkumpul dengan banyak orang. Kita juga jangan melupakan faktor bahwa kita harus selalu berdoa bahwa semua ini atas kehendak Allah, maka atas izin Allah pula lah COVID-19 ini akan berakhir. Dan ini jangan selalu kita lupakan bahwa betul kita harus berikhtiar secara medis kesehatan, tapi jangan juga lupa bahwa ikhtiar doa kita juga harus dilakukan. Sahabat semuanya, tentu dalam situasi seperti ini kita menghadapi istilahnya kekacauan lah, baik itu dalam kalau pengusaha dalam penjualan ataupun pemasaran. Tetapi kita juga harus menyikapi hal ini dengan arif. Sekali lagi dampak ini semuanya terkena dampak dari COVID-19 ini. Oleh karena itu kita pengusaha harus arif, bijak juga mengambil kebijakan. Kita jangan langsung mengambil kebijakan yang ekstrim dengan memberhentikan atau merumahkan karyawan kita. Kita juga harus berpikir bahwa mereka punya keluarga yang harus makan. Mereka juga harus membiayai pendidikan. Maka menurut hemat saya, solusi salah satu dari kita sebagai pengusaha adalah kita mencoba untuk tetap mempertahankan bagaimana perusahaan ini bisa tetap eksis dengan kita berinovasi, dengan kita menciptakan hal-hal ide-ide baru. Walaupun memang usaha yang sedang kita lakukan stuck sudah, kita bisa saja untuk beralih dengan kita mencoba bisnis-bisnis baru yang mungkin saja di era seperti sekarang ini itu malah bisa berjalan. Memang ini sebuah tantangan baru bagi kita, tetapi ini juga harus kita lakukan agar usaha ini tetap menjadi survive, agar kita bisa melewati masa-masa sulit seperti ini. Pemerintah sudah mengambil kebijakan new normal, artinya kita juga harus bisa mencoba untuk beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Nah, oleh karena itu, janganlah kita langsung mengambil kebijakan ekstrim dengan kita langsung merumahkan karyawan kita atau memberhentikan mereka. Cobalah kita ajak mereka untuk memahami situasi seperti ini. Bisa dengan umpamanya kita berdiskusi dengan mereka, mencari solusi yang terbaik itu seperti apa. Jangan kita langsung untuk mengambil kebijakan yang ekstrim untuk merumahkan atau mengurangi karyawan. Saran saya kepada sahabat-sahabat semua yang pengusaha ataupun yang berusaha dan mempunyai karyawan, kita bertahun-tahun sudah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak hal yang bisa kita sudah petik hasilnya. Di saat seperti sekarang inilah kita untuk berkorban. Saya rasa tidak ada salahnya kalau kita mengorbankan saving atau simpanan pribadi kita untuk membantu karyawan-karyawan kita agar mereka tetap bisa untuk mendapatkan nafkah. Mungkin tidak akan maksimal seperti hal yang normal, tetapi paling tidak mereka tetap mendapatkan penghasilan sehingga mereka bisa memberikan nafkah kepada keluarga. Saya ajak untuk sahabat-sahabat semua pengusaha, mari kita korbankan. Kita sudah banyak kok
menerima keuntungan laba bertahun-tahun, alangkah lebih baik sekarang saatnya kita juga berkorban untuk membantu karyawan kita atau pegawai kita agar mereka tetap mendapatkan hak dan mendapatkan upah sehingga mereka tetap bisa memberikan nafkah kepada keluarga. Tentu tidak akan bertahan lama. Oke lah, taruh 1-2 bulan lah kita berkorban. Nanti setelah itu kita evaluasi sendiri. Saya yakin insya Allah bulan Juli itu sudah mulai kita pelan-pelan untuk kalau normal seperti dulu mungkin tidak, tetapi sudah mulai berjalan perekonomian kita. Mari kita berbagi dengan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang bekerja dengan kita. Mereka sudah banyak membantu kita, berkorban untuk kita. Di saatlah kita sekarang sebagai owner untuk berkorban, mengorbankan simpanan pribadi kita. Saya tidak menyuruh 100%, atau saya tidak mengajak 100%. Saya paling tidak kita mengorbankan 30% saving pribadi kita, bukan saving dari usaha kita, tapi dari pribadi kita, untuk membantu karyawan-karyawan kita agar mereka tetap mendapatkan hak dan kewajiban. Insya Allah, yakinlah ketika kita membantu mereka, mereka pun akan loyal kepada kita. Pegawai kita, karyawan kita adalah aset paling berharga bagi perusahaan. Maka itu harus dijaga dan kita memang harus berkorban untuk saat seperti ini. Siapa yang menginginkan kejadian seperti ini? Tetapi karena ini sudah memang terjadi dan kita harus bertahan, harus survive menghadapi itu. Oleh karena itu sekali lagi mari para sahabat semua yang pengusaha kita untuk sama-sama untuk berkorban, membantu saudara-saudara kita semua. Saya yakin sahabat semua sudah melakukan hal itu. Selanjutnya kita bisa dibicarakan semuanya dengan karyawan kita atau pegawai kita untuk mencari solusi yang terbaik. Saat sekarang kita untuk berkorban, berinovasi, kreatif, menciptakan sesuatu yang baru, mencari sumber usaha baru agar tetap eksis dengan tujuan mulia kita adalah kita bisa untuk menampung saudara-saudara kita yang ingin bekerja. Terima kasih dan insya Allah mudah-mudahan COVID ini cepat selesai. Insya Allah nanti kita sambung di episode berikutnya. Terima kasih.